Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Korea. Kita hari ini belajar tentang kodifikasi pada bab 9 terkait dengan penyakit sistem sirkulasi. Nah, di sini silakan teman-teman mahasiswa untuk masuk ke browsernya ICD ya di icd.who.int /browse10/2016. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan apa namanya sistemnya ICD elektronik dari WHO versi 2016. Ingat, memang kita akan menggunakan versi 2016, tetapi memang untuk proses klaim gitu ya yang masih diaju oleh, BPJS adalah di tahun 2010. Nah, di sini nanti untuk bab 9 pada sistem sirkulasi, ini ada beberapa pengecualian ya. Jadi pengecualian itu apa? Pengecualian itu adalah yang tidak termasuk di dalamnya. Jadi kode yang ada di bab 9 itu akan kita gunakan kecuali gitu ya. Apabila kasus yang akan kita kode itu adalah kasus perinatal, maka ini akan kita masukkan di kode P00 sampai P96. Jika ini termasuk dengan kasus infeksi dan parasit, itu akan kita masukkan di bab A00 sampai B99. Dan jika itu berkaitan dengan komplikasi kehamilan, kemudian pada masa nifas itu akan kita kode pada bab, eee, O00 sampai O99. Kemudian jika itu termasuk pada kasus kongenital, malformasi, dan kromosom abnormalitas, itu akan menggunakan kode Ki00 sampai Ki99. Dan jika itu berkaitan dengan kasus endokrin, nutrisi, dan metabolic disease, maka akan kita kode menggunakan kode E00 sampai E90. Dan jika itu terkait dengan kasus cedera, keracunan, dan eksternal cause, maka akan kita kode pada kode S00 sampai T98. Dan jika itu berkaitan dengan kasus neoplasma, maka akan kita kode menjadi kode C00 sampai D48. Dan jika itu menggunakan simptom, itu akan kita kode pada R00 sampai R99. Dan jika itu berkaitan dengan sistem connective tissue, maka akan kita kode pada M30 sampai M36. Dan jika itu berkaitan dengan transient cerebral ischemic attack, maka akan kita kode pada G45 point dash ya. Jadi kode pada bab 9 ini akan kita gunakan kecuali pada kasus-kasus berikut. Nah, sebenarnya ada blok apa saja pada bab 9. Jadi blok ini kemarin kita sudah belajar ya terkait dengan pembagian ICD. Ini menjelaskan kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok penyakit. Jadi blok I00 sampai I02 ini menjelaskan terkait dengan kasus demam reumatoid akut. Kemudian I05 sampai I09 ini menjelaskan terkait dengan penyakit jantung rematik menahun atau yang kita sebut sebagai penyakit kronis pada jantung. Kemudian I10 sampai I15 ini berkaitan dengan kasus hipertensi, I20 sampai dengan I25 ini terkait dengan penyakit jantung iskemik, dan I26 sampai I28 ini berkaitan dengan penyakit jantung paru dan penyakit sistem sirkulasi paru, serta I30 sampai I52 ini berkaitan dengan bentuk penyakit jantung yang lain. Kemudian I60 sampai I69 ini terkait dengan penyakit cerebrovaskuler, I70 sampai I79 ini berkaitan dengan penyakit arteri, arteriolus, dan kapiler darah. I80 sampai I89 ini berkaitan dengan penyakit vena, saluran, dan nodi limfatik. I95 sampai I99 ini terkait dengan gangguan yang tidak terinci pada gangguan sistem sirkulasi yang lainnya. Nah, ada beberapa kode bertanda asterik. Ingat, apa arti kode bertanda asterik? Jadi kode bertanda asterik ini akan menunjukkan bahwa memang di sini penyakit tersebut disebabkan oleh penyakit yang lain. Jadi dia menjadi perangai gitu ya. Kita akan sebut bahwa kode bertanda asterik ini adalah menjadi diagnosis sekunder gitu ya. Nah, apa saja ini yang bertanda asterik? Ada I32. I32 ini menjelaskan terkait dengan perikarditis pada penyakit terklasifikasi pada bagian lain. I39 ini penyakit terkait dengan endokarditis, I41 ini miokarditis, I43 kardiomiopati pada penyakit terklasifikasi di bagian lain, I52 gangguan lain pada jantung yang pada penyakit terklasifikasi di bagian lain, dan I68 ini terkait dengan gangguan cerebrovaskuler pada penyakit
yang terklasifikasi di bagian lain. Jadi ada 6 kode bertanda asteris pada bab 9. Nah, kemudian ada lagi nih, I79, itu penyakit arteri, arteriogalari ya, I98 gangguan sistem kardiovaskuler ya. Jadi totalnya ada 8 kode bertanda asteris ya, yang nanti perlu kita pasangkan dengan kode yang bertanda Dejer. Karena ingat, di sini 8 kode bertanda asteris ini adalah yang dia menjadi kode perangai, yang disebabkan oleh penyakit yang lainnya. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba, melihat satu persatu kekhususan dari masing-masing blok ya. Coba kita masuk dulu pada, apa namanya, kode I00 sampai I02 yang berkaitan dengan akut rheumatoid fever atau demam reumatoid ya. Jadi apa catatan khusus yang memang perlu kita perhatikan pada kasus I00 sampai I02? Kode I00 ini adalah rheumatoid fever tanpa keterlibatan jantung. Jadi kalau misalnya nanti ada kode yang disebutkan di sini adalah artritis, ya ini masuk ke I00 gitu ya. Rheumatoid itu juga masuk di I00. I01 ini adalah rheumatoid fever with heart involvement. Jadi dia yang berkaitan gitu ya. Kalau ini tadi tanpa, kalau yang di sini adalah I. Nah, ada beberapa pengecualian. Ingat, exclude adalah artinya pengecualian. Kalau dia itu menjelaskan chronic disease rheumatoid origin, maka kita akan menggunakan kode I05 sampai dengan I09. Nah, kemudian ini juga ada beberapa kode bertanda exclude lagi di I01. Bagaimana dengan I02? I02 menjelaskan rheumatoid Korea. Ya, include termasuk di dalamnya adalah Sydenham's Korea ya, dan ada beberapa pengecualian. Kalau dia termasuk Koreanya itu Huntington masuknya di G10, kalau dia itu Koreanya itu NOS ya, not elsewhere specified, maka akan kita masukkan di G25.5. Jadi kita tidak menggunakan kode I02 melainkan menggunakan kode G10 atau G25.5. Kemudian kode kronik rheumatoid heart disease pada I05 sampai I09 ini juga ada beberapa catatan ya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Include-nya pada I05 terkait dengan rheumatoid mitral valve disease ini include-nya adalah kondisi yang diklasifikasikan pada I05.0 dan I05.2 sampai I05.9 ya. Ini tidak terkecuali ya pada kasus spesifik rheumatoid. Kemudian I06 ini adalah rheumatoid aortic valve disease ya. Kalau dia itu yang tidak spesifik rheumatoid akan kita kode menjadi I35. Di I07 ini menjelaskan rheumatoid tricuspid valve disease ya. Ada beberapa pengecualian juga di sini dan ada beberapa catatan khusus. Nah, jadi intinya ketika kita akan menentukan sebuah kode spesifik disease, maka perhatikan catatan inklusi dan eksklusinya. Untuk I09 menjelaskan multiple valve disease, ini juga ada tambahan seperti yang ada di I07, kemudian kecuali jika dia adalah kasus endokarditis, maka ada kita kode di I38. Nah, ada beberapa tambahan ya, multiple valve disease of specific origin other than rheumatoid heart disease ya, itu akan menggunakan kode I34 sampai dengan I38 dan kode Q 22 sampai dengan Q23 dan Q 24.8 ya. Nah, Bu, kapan kita akan menggunakan ini ya tergantung tadi. Kita cek nanti ya spesifik diagnosis di situ itu apa gitu ya. Jadi memang di sini orang reka medis memang perlu memahami benar spesifik diagnosis terutama nanti akan kita telusur juga dari hasil pemeriksaan penunjang itu bagaimana. Kemudian hipertensive disease ini ada di I10 sampai dengan I15 ya. Kode hypertension ini dibedakan kalau dia nanti hipertensi esensial itu I10 karena penyakit jantung itu I11 dan hipertensi pada gangguan ginjal ini ada di I12. Nah, termasuk di dalamnya adalah kondisi lain yang disebutkan pada N00 sampai N07, N08 poindes, N09 dan N26 yang disertai dengan kasus hipertensi ya. Nah, ini I13, I35 tidak ada catatan khusus. Kemudian I20 sampai dengan I25 ini juga ada beberapa tambahan termasuk pada kasus morbidity-nya ya, dan perhatikan juga nanti di sini ada include ya. Kita akan menggunakan tambahan kode jika diperlukan gitu ya.
Contohnya ini adalah pada I20.8 ada tambahan angina of effort and stenokardia ya yang merupakan tambahan dari revisi ICD tahun 2013 ya. Kemudian di I21 ini menjelaskan AMI, akut myocardial infarction. Kemudian I22 ini menjelaskan subsequent myocardial infarction ya, termasuk di dalamnya di sini apabila nanti kasus miokardiak ini terjadi ya sampai dengan 28 hari ya atau kita menyebutnya 4 minggu gitu ya. Maka kita akan menyebutnya sebagai apa namanya di I22. Kemudian coba kita lihat di I23, I24 ini tidak ada penambahan ya, I26 ini ada beberapa catatan inklusi dan eksklusinya. Jadi nanti teman-teman juga perlu memperhatikan I27.0 ini dihapus ya. Jadi sudah tidak ada. Kemudian di I28 tidak ada perubahan. Pada blok I30 sampai dengan I52, ini I30 menjelaskan akut perikarditis ya. Nah, di sini ada catatan use additional code B295 sampai dengan B97. Jadi nanti teman-teman perlu memperhatikan apa penyebab radang pada bagian kardiak ya. Jadi perikarditis akutnya ini disebabkan oleh bakteri apa gitu ya. Nah, bakteri apa inilah nanti yang akan kita cari kodenya di B95 sampai dengan B97. Kemudian I31 ini menjelaskan penyakit lain pada perikardium dan I32 kode bertanda asterik sehingga tadi yang kita sampaikan di awal bahwa nanti kita perlu mencari tambahan kode bertanda Dejer ya pasangannya. Selanjutnya di sini ada I33 itu menjelaskan akut dan subakut endokarditis. Ini juga ada tambahan use additional ya. Jadi kalau ada tambahan use additional perhatikan secara baik-baik apa yang menjadi catatannya. Di I35 ini menjelaskan non rheumatoid arthritic valve disorder ya. Kecuali pada dia kasus kongenital nanti akan kita kode pada Q23.0 dan Q23.1. Nah, untuk I36 ini non reumatoid ya. Nanti juga sama jika dia adalah yang bertanda menjelaskan bahwa ini adalah kasus kongenital maka kodenya adalah Q. Selanjutnya untuk I39 ini adalah endokarditis. Ini juga kode bertanda asterik sehingga kita perlu menambahkan kode bertanda Dejer. I40 adalah akut miokarditis. Ini juga sama. Kita bisa menambahkan kode B95 sampai B97 ya. Ini apabila memang kita bisa menunjukkan dari hasil pemeriksaan penunjang laboratoriumnya apa bakteri yang memang menjadi pencetus dari kasus miokarditis tersebut. Kemudian I41 ini adalah miokarditis yang diklasifikasikan di tempat yang lain. Ini adalah kode bertanda bertanda asterik, maaf ya. Sehingga memang di sini nanti contohnya pada kode I41.1 asterik, maka kita bisa menambahkan kode bertanda Dejer. Contoh misalnya, miokarditis yang disebabkan oleh avian influenza, maka kodenya adalah J09 Dejer I41.1 asterik. Artinya apa? Artinya pasien tersebut mengalami kasus miokarditis yang awalnya disebabkan oleh virus avian influenza. Jadi kalau kita lihat nanti secara histori riwayat kasus penyakit pasien, maka bisa kita jelaskan bahwa oh ini awalnya pasiennya itu mengalami kasus avian influenza gitu ya. Kita kode dengan J09 dan ternyata ini juga menyerang pada bagian miokarditis seperti itu. Ingat, kode bertanda asterix itu menjelaskan kode diagnosis sekunder dan kode yang bertanda Dejer ini menjelaskan diagnosis utama. I42 ini menjelaskan kardiomiopati, ini juga ada tambahan use additional code, jadi mohon mahasiswa nanti untuk lebih berhati-hati ya. Cek catatan yang ada di dalam volume 1. Kemudian I43 ini kode bertanda asterik juga, maka akan kita tambahkan dengan kode bertanda Dejer. Dan untuk I45 ini adalah other conduction disorder ya. Dan di sini ada tambahan long Longkiti syndrome gitu ya. Tapi kalau dia nanti ada pengecualian, kalau itu kasusnya adalah prolong gitu ya, maka kodenya adalah R94.3.
Nah, selanjutnya I47 ini menjelaskan terkait dengan takikardia ya. Tetapi kalau itu takikardia yang memang pada bagian sinus, maka ini akan dikode dengan R00. Selanjutnya I47.1 ya, ini menjelaskan supravertikular takikardia ya. Selanjutnya pada I48 ini atrial fibrillation and flutter. Ada beberapa kode tambahan nanti yang bisa mahasiswa perhatikan tergantung dari tipe atrial flutternya itu apa. Kalau tipe 1 ya berarti nanti dia di sini, kalau tipe 2 nanti dia ada di sini ya, jadi tipe 1. Perhatikan tipenya. Kemudian I49 ini terkait dengan other cardiac aritmia ya. Ini ada beberapa pengecualian jika aritmianya itu kecuali jika itu aritmia dengan bradikardia yang tidak spesifik maka akan kita masukkan simptom. Jika bradikardia aritmia itu pada sinus tadi juga termasuk ke dalam simptom dan vagal juga termasuk pada simptom. Termasuk pengecualian jika bradikardi ini ada dengan komplikasi maupun pada kasus neonatal. Nah, I50 ini menjelaskan terkait dengan health failure ya. Health failure di sini nanti ada beberapa catatan apabila itu disertai dengan pulmonary dan tidak nanti silahkan dicek untuk notnya. Kemudian ini ada komplikasi lain NLD fine ya di I51, I52 ini juga bertanda asterik sehingga nanti mahasiswa perlu melihat kode Dejer-nya itu bagaimana. Dan untuk I60 sampai I69 ini adalah CVA ya. Kalau dia itu adalah subarachnoid hemorrhage, jadi ada perdarahan pada bagian subarachnoid, maka akan kita kode I60. Tapi kalau bagian intrakranial, jadi perdarahannya itu di bagian intrakranial ya, jadi otaknya di bagian dalam, itu adalah I61. Sama dengan kode-kode yang lain, ada catatan inklusi dan eksklusi yang perlu mahasiswa perhatikan dengan baik. Kemudian I62 ini menjelaskan non-traumatik intrakranial hemorrhage. Kemudian I63 ini cerebral infarct ya, dan I64 ini adalah stroke yang tidak dispesifikasikan. Jadi di sini nanti untuk kode terkait dengan stroke ini, silakan nanti mahasiswa melihat bagaimana hasil ekspertisi lab baik dari hasil MRI maupun dari hasil CT scan-nya. Apakah memang pada bagian kranialnya itu terdapat perdarahan atau tidak. Kalau memang nanti terdapat perdarahan, maka sebaiknya perlu kita lakukan klarifikasi kepada dokter apakah benar itu hanya stroke yang tidak dispesifikasikan atau memang itu dapat kita klarifikasi, kita konfirmasi kepada dokter bahwa memang ini ada perdarahan atau tidak ya. Jadi hasil pemeriksaan penunjang pada CT scan dan MRI ini akan cukup berpengaruh terkait dengan penegaan diagnosis stroke ya. Selanjutnya untuk CVA ya pada gangguan sistem limfe ini dibedakan apakah stroke ini karena emboli, trombosis atau pada perdarahan. Jadi di sini pun nanti mahasiswa akan mengenal dengan istilah sequel. Ya, sequel itu apa? Sisa. Ya, jadi stroke ini memang stroke yang karena sisa riwayatnya dulu ada stroke kemudian sekarang masih menunjukkan gejala-gejala itu akan kita sebut sebagai sequel. Dan ini nanti akan kita lihat aturannya pada di I69. Ya. Kemudian coba langsung kita lihat aja apa catatan yang menjadi sequel di I69. Jadi di sini apabila nanti ternyata ada seorang pasien dengan kode ya yang memang itu menjadi suatu kasus utama, terus diagnosis utama gitu ya yang menunjukkan sumber daya terbanyak ya itu adalah kasus pada I60 sampai I67.1 dan I67.4 sampai I67.9 itu yang ternyata kok kalau kita lihat ini adalah sebuah gejala sisa, maka akan kita kategorikan sequel ya. Jadi nanti penerapannya bagaimana Bu kalau kita akan memberikan kode sequel? Umumnya dokter nanti sudah akan menunjukkan sebuah diagnosis bahwa itu adalah gejala sisa. Atau kalau memang tidak, ya tidak dituliskan secara sequel, tapi dituliskan di situ adalah pasien masih memiliki gejala stroke akibat riwayat sakit stroke 2 tahun yang lalu, misalnya seperti itu ya. Nah, itu nanti akan kita masukkan di kode sequel. Kemudian I70 sampai I79 ini disease arteri, arteriolus dan kapiler ya. Ini juga ada beberapa catatan inklusi dan eksklusi. Nah, ada yang menjadi catatan khusus pada kode I70 jika dia disertai dengan gangren itu adalah kodenya poin 2, tetapi jika dia tidak itu akan kita
tidak dengan gangren itu akan berikan kita kode 1 ya. Jadi ini tanda, catatan khusus arteriosklerosis ya, apakah dia disertai dengan gangren atau dia tidak disertai dengan gangren. Nah, selanjutnya di sini I71 aortic aneurysm, I72 terkait dengan other aneurysm dan dissection. Ya, silakan nanti diperhatikan apa yang menjadi catatannya. Kemudian selanjutnya I74 ini arteri embolisik dan trombosis gitu ya. Nah, kalau ini terkait dengan ruptur ya, pecah gitu ya pada arteri, itu nanti kodenya ada di I77. I78, I79 tidak ada catatan khusus ya untuk kasus blok I80 sampai I89 ini terkait dengan penyakit pada vein, limatik dan Fessens gitu ya, kasus hemoratoid ya. Ini dulu ada di I84, ini sekarang dipindah di kode K64. Jadi hemoroid ya, hemoroid gitu ya, hemoroid atau ambeien gitu ya. Itu akan kita kategorikan masuk ke kodenya adalah kode K64. Jadi termasuk pada gangguan sistem pencernaan. Selanjutnya untuk yang kode tidak spesifik pada gangguan sistem sirkulatory ada di I95 sampai I98. Ini ada kode bertanda asterik di I98 juga ya. Jadi nanti mahasiswa akan menambahkan beberapa kode bertanda Dejer pada kode K. Ya, nah di sini nanti ada beberapa catatan khusus yang memang secara umum akan kita perhatikan. Apakah pada kasus sistem sirkulatori itu dia berkaitan dengan emboli perikarditis gitu ya? Apakah ini memang nanti emboli itu disertai dengan gangguan jantung atau tidak? Apakah kode perikarditis ini akan kita bedakan? Ini kasusnya akut atau kasus kronik? Kemudian I32 pada perikarditis ini diklasifikasikan di bab lainnya sehingga kita perlu menambahkan kode Dejer gitu ya. Dan untuk gangguan katup mitral ini untuk membedakan apakah rematik dan non rematik itu penyebabnya apa. Kemudian I41 ini juga kode bertanda asterik ya, kardiomiopati. Ini nanti dibedakan ke dalam 2 kode untuk membedakan penyakit penyebabnya. Jadi kita cek apa penyebab dari kardiomiopati tersebut. Kemudian takikardi dan gangguan irama jantung ini harus dibedakan dengan kode yang terkait dengan R atau menunjukkan sebuah simptom, dan gagal jantung itu akan kita perhatikan bahwa kode gagal jantung ini bila akan digunakan untuk cause of death atau penyebab kematian, maka kita perlu memperhatikan aturan terkait dengan rule mortality pada ICD volume 2. Nah, untuk kode hemoroid ini kita masuk ke dalam gangguan digestif ya, esophageal varices ini dilengkapi dengan rincian dan perdarahan atau tidak, limfadenitis dibedakan mana yang spesifik dan mana yang tidak spesifik, hipotensi ini dirinci apakah ini karena akibat luar obat atau tidak, gangguan sistem sirkulatori post prosedural ya, ini ada kode tersendiri dan untuk kode I98 asterik yang harus dilengkapi dengan penyebabnya, maka perlu kita tambahkan kode bertanda Dejer. Nah, beberapa update yang perlu kita perhatikan dari American College of Cardiology, nanti mahasiswa bisa melihat di sini ya, bahwa di sini dari American College of Cardiology itu menyampaikan bahwa untuk terkait dengan coding dan reimbursement kasus kardiologi itu ada beberapa update yang nanti memang kalau secara umum perlu kita ketahui ya supaya nanti kita tahu bagaimana perkembangan terkait dengan kode sistem sirkulatori ya. Bahwa kasus hipertensi ini ada I10 sampai dengan I15 ya. Kemudian untuk diagnosis STEMI atau NSTEMI ini ada I21 sampai I22,9 gitu ya. Dan untuk kode heart failure diagnosis ini I50 sampai dengan I50,9 ya. Dan beberapa kode myocardial infarction ini dikode pada I21,4 sampai dengan I21,9 ya, menjelaskan terkait dengan down type ya. Jadi silahkan nanti kalau mahasiswa ingin belajar terkait dengan bagaimana catatan khusus untuk yang kode terkait dengan sistem kardiologi dari American College of Cardiology. Kemudian ada beberapa salah satu risetnya Bu Kori ya yang bersama dengan Dr. Heri dan mahasiswa atas nama Winarse ini menjelaskan terkait dengan risetnya ketepatan kode diagnosis sistem sirkulasi di klinik jantung ya RSUD Wates. Jadi dari hasil penelitian ini kita bisa melihat bahwa penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 ya. Jadi memang sudah dilakukan cukup lama ya, sekitar 6 tahun yang lalu dan pada waktu itu memang bisa kita sampaikan dari 98 rekam medis yang coba kita lihat terkait dengan ketepatan kodenya, ini ternyata masih menunjukkan bahwa
ada beberapa kode yang masih kurang tepat gitu ya. Jadi di sini kita kategorikan gitu ya. Nanti mahasiswa bisa melihat secara rinci lagi di jurnalnya ya. Coba yang tertarik dengan penelitian terkait dengan, ketepatan kode ya, karena di sini Polri concern-nya adalah di mutu, termasuk salah satunya adalah mutu, kode diagnosis gitu ya. Coba nanti kita, pada waktu melakukan penilaian terkait dengan kode ini tepat atau tidak, itu akan kita kategorikan. Apakah ini memang tepat sampai dengan subkategori keempat, tepat blok ya, atau tepat pada babnya, misalnya seperti itu. Dan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengodian tidak dilakukan oleh petugas reka medis. Jadi di sana itu pengkodeannya bukan oleh petugas reka medis, tingkat ketepatan kode diagnosis pasien rawat jalan, sistem sirkulasi masih tidak baik, belum adanya SOP pengkodean pasien rawat jalan dan masih kurangnya buku ICD untuk melakukan pengkodean ya. Tapi ini adalah riset tahun 2017 sehingga nanti perlu diupdate kembali bagaimana kondisi sekarang yang ada di RSUD Wates, seperti itu. Ya, baik, setelah belajar tadi, silakan mahasiswa melanjutkan untuk belajar secara mandiri. Ada 15 soal yang, bisa dikerjakan, kemudian nanti akan kita, lakukan pembahasan di kelas, ya. Baik, demikian untuk materi dari Ibu Kori. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.